Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prahaina Martin Setia, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling semester 3 angkatan 2021 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, di sini saya akan kembali memberikan sebuah praktek konseling mengenai tugas dari awal sampai akhir, namun ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah teknik keterampilan dasar konseling yang diampu oleh Bapak Muhajirin MPD Kons. Mohon maaf, Bapak Muhammad Muhajirin MPD Kon sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut. Baiklah, langsung saja kita melihat contoh praktek invitation skill sampai summary. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Ibu. Apakah ini dengan Ibu Reka? Ya Teh. Berarti benar ya Ibu yang telah mengisi Google Form saya? Ya. Apakah Ibu bersedia mengikuti sesi konseling bersama saya? Siap. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu? Akhir-akhir ini sedang baik sih Teh. Lagi sedang kayak emosian, gampang emosi lah, kayak gitulah Teh ya. Baik, sebelum melanjutkan sesi konseling bersama saya, di sini saya memiliki 3 kursi kosong. Menurut Teteh, jika Teteh duduk, Teteh merasa nyaman, Teteh akan duduk di sebelah mana? Boleh? Perbuat sini Teh. Ya, boleh. Saya duduk ya Teh. Baik, apakah Teteh sudah merasa nyaman? Ya. Nah, untuk saya sendiri, saya diperbolehkan duduk di sebelah mana ya Teh? Ya, baik. Bagaimana posisi saya? Bakal agak kurang di sini Teh. Dah siap. Berarti cukup ya Teh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Prahaina Martin Setia, mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling semester 3 yang ingin belajar ya Teh, belajar menjadi seorang konselor atau calon guru BK sendiri untuk mengatasi sebuah masalah. Salah satunya yaitu masalah Teteh. Sebelumnya bagaimana latar belakang Teteh ya? Perkenalan lagi gitu ya Teh. Iya, boleh. Saya Reka Ilmana Sifat. Saya juga mahasiswa semester 1 Teh. Apa itu? Kalau boleh tahu jurusan apa? Jurusan bimbingan konseling. Keren sama. Ya gitu Teh. Latar belakang saya kan jauh ya Teh, dari Majalengka saya tuh. Asalnya dari Majalengka ke sini gitu nyasar. Kayak gitu Teh. Majalengka kuliah di sini ngekos? Iya Teh, ngekos dikit kampus gitu Teh. Kayak kalau bisa berjalan juga gampang gitu, nggak usah pakai kendaraan. Kayak gitu Teh. Sebelumnya Teteh sendiri pernah mengikuti sesi konseling belum? Kalau sesi konseling seperti ini belum ya Teh. Tapi kalau misal kayak konseling dengan guru BK waktu saya SMA itu ya dibilang sering gitu kayak, soalnya kan waktu dulu kan ngurusin yang ujian kayak gitu Teh, yang LTMPT kayak gitu. Yang ujian online kayak itu kan diurusin sama guru BK itu. Berarti konseling biasa gitu. Oh, jadi cuma sebatas apa ya Teh? Namanya sharing. Ya, kayak itu sharing doang. Iya. Kalau yang konseling kayak gini belum pernah sih. Kalau di sini kan kayak lebih spesifik ya Teh, untuk mengikuti sesi konseling bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Teteh kan sudah tahu belum? Belum sih Teh. Jadi konseling itu bimbingan penyuluhan atau bimbingan bantuan untuk seseorang yang mengalami masalah. Salah
satunya teteh sendiri. Iya. Jadi saya akan membantu sedikit atau mencari solusi sama-sama atas masalah teteh dan akan mencari jalan keluarnya bareng-bareng. Iya teh. Sebelumnya juga kalau boleh nih, untuk sesi konseling ini apakah diperbolehkan agar saya jika saya gitu memberitahukan kepada orang-orang terdekat teteh, apakah ibu, bapak atau teman-teman? Kalau misal dengan keluarga sih bisa teh, jangan gitu. Berarti lebih ke pacar saya mungkin. Pacar saya aja yang tahunya gitu. Jadi kayak ya kayak gitu. Oh, oke, siap. Teman saya juga boleh sih, tapi kalau untuk konseling ini enggak. Baiklah. Jadi di sini juga ya teh, saya memberikan bantuan ini secara sukarela dan juga secara keterbukaan juga buat tetehnya. Semoga teteh bisa bercerita seterbuka mungkin sama saya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya teh untuk bercerita. Ya, siap teh. Mungkin untuk masuk ke sesi konseling, apakah ada pertanyaan sendiri dari tetehnya? Konseling itu dilakuin berapa sesi gitu kan? Waktu saya kuliah gitu teh kan ada beberapa tuh yang ngejelasin sesi-sesinya berapa kayak gini. Boleh kayak jelasin lagi nggak teh? Soalnya saya kurang ngerti gitu. Baik, jadi di sini itu kan sesi konseling individual ya teh ya. Jadi selama sesi konseling itu bisa dilakukan 3 atau 5 kali pertemuan jika berkenan. Nah, selama sesi konseling itu dilakukan selama 30 sampai 45 menit. Jadi apakah teteh jika merasa sudah cukup, bila tidak memenuhi waktu pun bisa selesai juga gitu. Jadi bisa request gitu teh. Ya mungkin kata teteh bukan sudah ya teh, waktu teteh bercerita mungkin sudah menemui titik terang juga sedikit, jadi bisa ke sesi selanjutnya lagi gitu. Apakah sudah cukup atau Ya, ada pertanyaan lagi? Udah ada gambaran gitu. Ya, udah siap sih, udah cukup. Baik. Jadi setelah saya membaca Google Form yang teteh isi tentang masalah teteh, tapi kok akhir-akhir ini malah tadi pas saya ketemu teteh kok malah teteh kayak ceria-ceria aja sih. Kalau boleh tahu masalah spesifiknya apa sih teh? Kalau dibilang masalah itu mah enggak ada teh. Cuma kayak gini ya teh. Kan saya kan punya teman gitu ya teh. Temannya juga punya pacar gitu. Nah, si posisinya tuh saya kan nggak kenal tuh sama pacarnya teman saya tuh, kayak emang dia siapa gitu. Ya pokoknya sama sekali nggak kenal, bahkan kalau misal dibilang sealumni juga enggak gitu, kita beda sekolah gitu. Nah terus kan teman saya tuh punya problem ya sama pacarnya. Nah kenapa si pacarnya tuh malah curhatnya tuh ke saya? Jadi kan ke saya juga kayak ikut gitu, saya juga nggak enak sama teman saya gitu. Takutnya teman saya tuh malah menganggap saya tuh kayak jelek gitu deh. Nah terus posisinya waktu si pacarnya teman saya curhat tuh, malah pacar sayanya marah ke saya kayak kan yang mau cerita juga bukan diawali dengan saya gitu. Kayak malah pacar saya malah marahnya ke saya gitu teh. Saya juga serba salah. Baik, jadi teteh merasa tidak enak dan merasa gimana ya teh, canggung atau juga merasa gak nyaman bahkan sama hal-hal yang dilakukan sama pacarnya teman teteh. Gitu teh. Kan udah aku jelasin gitu ya sama pacar saya,
karena saya yang mancing-mancing pengen curhat, enggak teh, tapi dia nih malah nggak percaya gitu teh, kayak malah ngeposesifin aku, Ya. kan bikin ke akunya juga kayak nggak nyaman gitu kan, kayak ih kok gini. Tapi maaf sebelumnya, kan Teteh bilang Teteh tuh hanya berteman sama yang ceweknya, yang Iya. curhatnya tuh pacar cewek Teteh, Iya, iya. pacar temen ceweknya. Nah, apakah pacarnya si temen Teteh itu kenal sama Teteh? Nah, si problem itu kayak kan saya tuh temenan sama temen cewek ya, sementara pacarnya temen saya tuh temennya pacar saya, kayak gitu teh. Jadi ya. jadi teman ke teman gitu teh, kayak gitu. Otomatis kan pacarnya juga bilang ke saya jadi malah negatif, disangkanya saya mau aja sama dia, padahal enggak. Padahal kan aku kenal sama pacarnya teman saya gara-gara teman saya gitu. Iya, benar. Baik, berarti Teteh merasa apa ya, jengkel juga ya Teh. Merasa Bisa jengkel dibilang juga. jengkel sih ya kayak gitu. Apalagi pacar Teteh takutnya malah Teteh dibilang mau, dibilang respon, padahal Teteh tidak sama sekali merespon curhatan pacarnya teman Teteh itu kan. Nah, tapi apakah pacar Teteh tidak percaya gitu akan temennya sendiri? Kan katanya itu Teh temennya pacar Teteh, jadi apakah pernah langsung menanyakan gitu pacar Teteh ke temennya? Enggak sih teh, enggak kayaknya deh, belum pernah nanyain, cuma kayak gimana ya teh, pacar saya tuh iya percaya, iya bilang itu iya aku percaya, tapi sikap sama omongannya tuh bertolak belakang gitu. Ada yang bilangnya iya percaya, tapi kelakuannya enggak nunjukin gitu kan, ke akunya tuh bingung gitu. Ya benar ya Teh. Jadi seakan-akan iya nggak apa-apa mungkin ya. Iya gitu. Padahal di belakang mah iya ngegerul gitu kayak gitu. Berarti Teteh itu pengennya tuh si cowok temennya Teteh itu nggak chat ke Teteh lagi Iya. gitu. Terus kan karena aku juga nggak enak ya sama temen aku, kayak gitulah deh. Masa pacar temen saya curhatnya ke saya gitu, emang saya siapa, kenal sama pacarnya juga aku enggak gitu kan, gitu deh kayak gitu. Otomatis berarti teman Teteh tahu nggak sih pacarnya suka curhat ke Teteh? Tahu, soalnya posisinya dia tuh curhat, ternyata waktu awal kan saya tuh follow-followan sama teman saya ya. Ya, aku kira tuh aku chatan, aku DM-nya tuh sama teman saya, ternyata itu pacarnya Yang balas gitu. iya kan, aku juga nggak tahu gitu. Kayak aku juga malah terkejut gitu. Terus waktu aku bilang gimana ya, waktu aku bilang ke teman aku teh kayak udah sih katanya tuh, udah jangan dibales kayak gitu. Tapi itu terus nge-DM-an sampai bahkan kalau di kan itu di Instagram ya, bahkan nge-DM lagi di sosmed yang lain gitu, yang bikin aku ketahuan sama pacar saya. Berarti iya. Teteh itu merasa kesel dan merasa mungkin bisa dibilang pacarnya teman Teteh itu so akrab gitu. Nah, sok kenal iya gitu. kayak gitu ya teh, kayak mungkin ini teh, aku juga nggak tahu ya, mungkin di pikirannya karena ini mah pacarnya teman saya ini gitu, menurut si cowoknya tuh kayak Apalagi Teteh seseorang mahasiswa jurusan BK mungkin ya. bisa jadi sih, tapi kayaknya iya sedih sih kayak gitu teh. Tapi dia terlalu bucin banget ya Teh. Soalnya kan dia bisa ngebales Bisa pegang sosmednya gitu, kayak gitu. Malah ke akunya juga jadi kesian. Jadi yang awalnya privasi pacarnya juga diambil, privasi sama temennya juga diambil. Kayak gitu. Iya. Teteh merasa privasinya Iya kayak gitu teh. Jadi tapi Teteh sekarang akhir-akhir ini ada masalah lagi nggak sama pacar Teteh? Ada teh. Apa?
kan ya kayak mungkin dia tuh posesif gitu. Iya, Ya yang tadi waktu aku bilang deh, gara-gara itu curhat gitu, ada cowok curhat padahal temannya sendiri. kayak gimana teh? Iya bilangnya nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi malah sikapnya tuh malah ngediamin aku ngomong gak dibales, kayak aku ngechat dibalesnya lama gitu kan. Kayak aku ini juga kayak bikin gede gitu kayak ih. Ya. Jadi yang teteh mau itu pacar teteh itu ngerti gitu bahwa posisi teteh itu nggak mau di posesifin, tapi nggak mau juga di chat sama temen pacarnya itu yang curhat-curhat tiba-tiba. Iya kayak gitu Teteh merasa kesal berarti. banget teh, banget dong. Malah yang tadinya teteh sama pacar teteh adem-adem aja, jadi gara-gara Masalah itu itu jadi malah merembet. Iya. kayak gitu teh. Mau aku jelasin kayak gimana pun iya dia juga ngerti, tapi nanti malah kayak gimana ya teh, dibahas ulang dibahas lagi gitu teh. Tapi teteh apa pernah membicarakan hal tersebut lebih spesifik berdua gitu dengan pacar teteh bahwa Belum sih teh, belum pernah sih, soalnya kan kita juga jarang ketemu juga gitu. Terus kalau ya itu yang di chat atau di telepon juga nggak intens gitu, jadi agak susah gitu. berarti teteh juga memiliki masalah seperti kurang dihargai dan dianggap sama pacar teteh ya? Ya kurang komunikasi Iya juga sih. Jadi karena ada satu hal jadi lebih ada kesalahpahaman lain, jadi makin merembet, makin pusing, makin tetehnya makin merasa bingung dan juga kesal. Kayak gitu teh. Mungkin jika diskalakan perasaan kesal teteh ke pacarnya temen teteh itu eh, seberapa besar dari 0 sampai 10. 0 tidak kesal dan 10 sangat sangat kesal. 6 mungkin deh. 6 berarti cukup kesal ya, Ya tengah-tengah. kesal soalnya itu yang problemnya gitu. Iya. Kayak gitu teh. Eh, tapi teteh selama ini padahal nggak pernah ngebales juga kan isi curhatannya. Enggak dong, ya aku juga kayak ngehargai pacar aku juga gitu, takutnya nanti kalau misal aku ngebales kayak dibilangnya wah kamu mau ya sama dia kayak gitu teh, malah aku jadi posisipin gitu. Iya dibilang kayak ya kayak gitulah teh, dibilangnya mau aja padahal kan enggak kayak gitu teh. Berarti pacar teteh posisinya sangat-sangat ya, padahal kan kata teteh itu temannya sendiri gitu. Harusnya dia itu percaya. Iya kayak Berarti gitu teteh sih. merasa tidak dipercaya sama pacar teteh juga gitu. Iya kayak gitu. Mungkin untuk mengatasi problem ini ke depannya, apakah teteh bersedia untuk mendatangkan pacar teteh juga ke sini untuk seksi selanjutnya? Insya Allah sih teh, insya Allah. Kalau mau gitu dianya gitu teh, nanti saya bujuk gitu lah. Iya, ya kan teteh dari tadi pas awal mengenai siapa yang ingin diketahui untuk apa sesi konseling ini. Iya, Teteh bilang kan cuma pacar teteh. Jadi kalau bisa nanti sekalian ajak saja ke sini untuk melakukan sesi konseling bersama-sama. Ya nanti saya kenalin teh. Ya siap. Kayak gitu teh. Mungkin untuk sesi konseling kali ini dicukupkan sekian. Jika menurut teteh ada yang kurang, apakah ada yang ditanyakan lagi teh? Nggak ada ya teh. Udah mungkin paling aku maunya pacar saya tuh ngerti gitu, terus percaya gitu kayak ya aku juga kan aku posisinya aku pacarnya gitu, ngapain malah percaya sama orang lain gitu. Nah itu Oke. kayak Jadi kayak gitu. baik.
Baik, jadi dapat disimpulkan untuk sesi konseling kali ini, problem pertama Teteh mengenai teman pacar Teteh yang ngechat, yang curhat, membuat masalah baru di hubungan Teteh. Dan yang kedua, pacar Teteh sendiri memiliki rasa posesif yang tinggi dikarenakan mungkin salah satunya problem dari si cowok pacarnya teman Teteh ngechat. Jadi Teteh merasa tidak dipercaya dan bukan dihargai ya, mungkin Teteh merasa tidak dipercaya dan juga kesal atas kelakuannya, ya malah jadi seakan-akan ngeledek Teteh, nyari-nyari kesalahan Teteh gitu ya. Ya mungkin ya untuk sesi selanjutnya mungkin bisa didatangkan saja pacar Teteh biar kita bisa mencari solusinya sama-sama. Soalnya saya mulai komunikasi itu buat datang ke sini. Baik, terima kasih atas sesi konseling hari ini. Apakah jika dilaksanakan sesi selanjutnya Teteh berkenan untuk hari apa? Saya mau lihat situasi kondisi tetehnya gitu. Kalau misal tetehnya luang ya insya Allah aku juga mau sempatin gitu teh. Jadi saya mah lihat situasi dan kondisi dari tetehnya aja gitu. Oke. Nanti saya ngikut. Oke, jadi mungkin menurut saya ya Teh lebih baiknya Teteh juga untuk melihat perkembangan Teteh bersama pacar Teteh juga, coba obrolin dulu sama pacar Teteh. Nanti setelah seminggu ke depan Teteh kesini, jika mungkin berkenan pacar Teteh ajak saja, jika tidak Tetehnya kesini lagi. Ya, Apakah berkenan? Insya Allah siap teh. Baik, terima kasih, mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya sebagai mohon maaf sebagai konselor yang mengatasi masalah Teteh untuk kedepannya. Semoga ada solusi yang terbaik ya Teh. Amin. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga Tetehnya sehat selalu dan semoga hubungannya baik-baik saja ya Teh. Baiklah, itulah contoh cuplikan praktek keterampilan dasar konseling dari invitation skill sampai dengan summarizing. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.